Salam sejahtera bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang siklus produksi pada PT Fast Food Indonesia Tbk. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Emmanuel Wahyu Kristianto dengan NIM 19108 sebagai penyusun. Yang kedua ada saya sendiri, Anastasia Jessica Sari Gunawan, dengan NIM 19088 sebagai presenter. Dan yang terakhir ada Elizabeth Desi Wulandari dengan NIM 19120 sebagai pengumpul. Hal pertama yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu tentang komponen SIA. Yang pertama yaitu data. Menurut Romney, data ini berisikan tentang organisasi dan kegiatan dari organisasi tersebut, karena pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang PT Fast Food Indonesia Tbk. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari PT Fast Food Indonesia Tbk. PT Fast Food Indonesia Tbk sendiri merupakan perusahaan pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC yang ada di Indonesia. Perusahaan ini pada awalnya hanya dimiliki oleh Belisle Group, di mana pada tahun 1979 membuka gerai pertamanya di Jalan Melawai, Jakarta Selatan. Gerai pertama ini sukses sehingga perlahan namun pasti menambah ke sejumlah wilayah di Indonesia. Dan kemudian pada tahun 1990, Salim Group ikut bergabung bersama Belisle Group menjadi pemilik PT Fast Food Indonesia Tbk. KFC Indonesia menjadi sukses, menjadi merek waralaba cepat saji yang terkenal, dominan, dan menjadi pemimpin pasar di Indonesia. Untuk kategori ayam cepat saji sendiri, belum ada merek lain yang dapat mengalahkan KFC. Selanjutnya, saya akan beralih ke komponen SIA atau sistem informasi akuntansi berikutnya, yaitu orang. Menurut Romney, orang merupakan pihak yang menggunakan sistem informasi akuntansi. Karena pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang siklus produksi, maka siklus produksi atau siapa saja yang menggunakan siklus produksi ini, menurut kelompok kami yang pertama, yaitu HRD. Pihak HRD sendiri menggunakan sistem informasi ini untuk menentukan biaya tenaga kerja dan juga untuk memeratakan kebutuhan jumlah tenaga kerja agar setiap bagian atau departemen terpenuhi. Dan yang kedua, ada pihak bagian pembelian. Pihak bagian pembelian biasanya menggunakan sistem informasi ini untuk melihat jumlah persediaan bahan baku yang tersisa sehingga dapat diperkirakan kapan saatnya bagian pembelian memesan bahan baku ini ke pihak supplier. Dan yang untuk ketiga ada pihak produksi. Untuk bagian produksi sendiri menggunakan sistem informasi ini untuk memperkirakan kapan ia meminta bahan baku kepada bagian pembelian dan juga digunakan untuk memperkirakan jumlah barang yang harus diproduksi, sehingga tidak menimbun terlalu banyak persediaan barang jadi. Dan yang terakhir, pihak manajemen. Semua informasi yang tersedia pada proses produksi ini akan digunakan pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, kita akan beralih pada prosedur yang merupakan salah satu komponen sistem informasi akuntansi juga. Prosedur siklus produksi merupakan rangkaian kegiatan bisnis yang terjadi secara berulang dan operasi pemrosesan informasi yang terkait yaitu tentang pembuatan produk. Untuk PT Fast Food Indonesia Tbk sendiri bergerak pada bidang makanan dan restoran, sehingga tentunya di dalamnya terdapat siklus produksi pembuatan makanan yang akan disajikan. Aktivitas dasar dalam siklus produksi antara lain yang pertama ada desain produk. Aktivitas desain produk menghasilkan dua keluaran. Yang pertama yaitu daftar bahan baku dan yang kedua daftar operasi. Tujuan dari desain produk
adalah merancang sebuah produk yang berguna untuk memenuhi permintaan dalam hal kualitas dan untuk meminimalkan biaya produksi. Daftar bahan baku yang digunakan oleh PT Fast Food Indonesia Tbk, yaitu yang pertama untuk ayam sendiri, KFC memiliki beberapa supplier seperti yang pertama Wonokoyo Group, ya, kemudian ada CPI atau Charon Pokpan Indonesia, ada KPS Karya Pangan Sejahtera, ada SR Saliman Rashid, ada SP Sirat Produk, ada GSS Gemilang Sentosa Sejahtera, dan sebagainya. Ayam yang disuplai sudah dipotong-potong menjadi 9 potongan sesuai standar KFC. Antara lain 2 piece sayap atau wings, 2 piece dada tulang, 1 piece dada mentok, 2 piece paha atas, dan 2 piece paha bawah. Untuk supplier yang masih berada di wilayah regional gerai KFC, biasanya ayam dikirim dalam bentuk fresh, tetapi jika berada di luar regional, biasanya ayam dikirim dalam bentuk frozen. Sebagai contoh, misalkan Wonokoyo Group yang berada di Surabaya akan menyuplai ayam fresh ke seluruh gerai KFC yang berada di Surabaya, sedangkan untuk yang berada di wilayah luar Surabaya biasanya akan disuplai dalam bentuk ayam frozen. Selanjutnya untuk sayuran sendiri, KFC memesannya langsung dari pasar regional, kemudian didistribusikan ke retailer yang ada di daerah tersebut. Dan untuk kentang, KFC langsung mengimportnya dari luar negeri, dan kemudian dimasukkan ke dalam gudang yang berada di Jakarta, lalu didistribusikan ke logistik regional dan dikirim ke retailer yang ada di Indonesia. Dan kemudian untuk bumbu sendiri, bumbu KFC didatangkan langsung dari KFC pusat yang berada di Kentucky, Amerika Serikat. Dan untuk beras sendiri, KFC menggunakan 2 jenis beras. Yang pertama yaitu non-organik dan beras organik. Untuk beras non-organik sendiri dipesan dari pasar pasar lokal, dan untuk beras organik akan didatangkan langsung dari kantor pusat Jakarta. Untuk minyak sendiri, KFC memesan langsung dari Bimoli, untuk tepung dipesan dari Bugasari, untuk saus dipesan dari PT Unilever, dan yang terakhir untuk minuman bersoda, biasanya KFC menggunakan Coca-Cola yang dipesan langsung dari PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Dan untuk daftar operasi sendiri, KFC melakukan tiga aktivitas. Yang pertama, menstabilkan jumlah karyawan yang dipekerjakan di semua atau departemen tertentu. Dan yang kedua, merancang kegiatan sesuai jumlah stok yang harus dikeluarkan atau disuplai ke cabang atau restoran. Dan yang ketiga, menyajikan dan menjual produk dari restoran ke pelanggan. Selanjutnya, siklus produksi utama pada PT Fast Food Indonesia yang kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan. Hal ini untuk bertujuan mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Penjadwalan yang dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia, yang pertama, jadwal induk produksi. Dalam jadwal induk produksi, KFC akan memproduksi barang setiap hari sesuai permintaan yang akan dikeluarkan, kemudian meramalkan banyaknya pelanggan yang akan datang, dan memasarkan semua produk yang harus dijual. Kemudian untuk perencanaan yang dilakukan PT Fast Food Indonesia Tbk, yang pertama, untuk permintaan bahan baku, dilakukan ketika jumlah pembelian berada pada tingkat yang memenuhi permintaan dengan selisih yang mendekati 0 atau zero inventory, sehingga bagian gudang biasanya melakukan order ke pemasok oleh kepala gudang dan diproses langsung oleh bagian pembelian. Dan untuk bagian restoran biasanya melakukan order dilakukan oleh stockkeeper atau ondaki ke bagian gudang pusat. Kemudian siklus produksi utama PT Fast Food Indonesia yang ketiga yaitu operasi produk.
Pada aktivitas ini, perusahaan mulai membuat produk. Selain itu, aktivitas ini bertujuan untuk menentukan jam tenaga kerja yang digunakan. Kemudian operasi mesin yang dilakukan, serta biaya overhead produksi yang akan terjadi. Untuk jam tenaga kerja sendiri, PT Fast Food Indonesia menggunakan ketentuan sesuai ketentuan pemerintah, yaitu 8 jam, sehingga apabila lebih dari 8 jam akan dihitung sebagai lembur. Kemudian untuk mesin akan dioperasikan ketika ada proses produksi. Selanjutnya kita akan beralih ke siklus produksi yang keempat, yaitu akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. Yang kedua, untuk memberikan data biaya yang akurat tentang produk untuk digunakan dalam menetapkan harga dan keputusan bauran produk. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengolah informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan, sehingga harga nilai pokok penjualan yang muncul di laporan nilai harga pokok penjualan akan muncul di laporan keuangan perusahaan. Untuk contoh penerapannya sendiri pada KFC di salah satu cabangnya, yaitu di daerah Pelaju, Palembang, yang masih menggunakan sistem konvensional atau full costing dalam menentukan harga pokok produksinya, yaitu dengan cara mengumpulkan semua pengeluaran yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung, kemudian membaginya dengan jumlah output yang dihasilkan. Namun sebenarnya sistem ini sangat tidak efektif, karena KFC sendiri tidak hanya memproduksi satu jenis produk saja, sehingga sangat dianjurkan untuk menggunakan metode activity based costing system untuk menghitung harga pokok produksinya. Karena sesuai dengan perusahaan KFC yang bergerak atau menghasilkan produk lebih dari satu jenis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang salah satu flowchart yang digunakan oleh KFC. Flowchart ini dimulai dari pembeli atau customer yang akan melakukan pembelian pada suatu gerai KFC. Kemudian pihak karyawan akan memproses pesanan ini dan melakukan pengecekan barang, apakah barang yang dipesan pembeli ini tersedia atau tidak. Untuk di flowchart ini, kalau misalkan persediaan tersebut tersedia, maka kita akan pilih alur yang Y. Karyawan kemudian akan memproses pesanan tersebut, dan setelah pesanan tersebut selesai diproses, pembeli akan melakukan pembayaran, dan pihak karyawan akan menyerahkan barang pesanan tersebut kepada pembeli, dan jikalau ada uang kembalian, maka uang tersebut juga akan dikembalikan kepada pihak pembeli. Sehingga tahapan ini merupakan tahapan yang terakhir dalam proses apabila barang tersebut tersedia, dan transaksi ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dari laporan keuangan yang akan digunakan oleh pemilik KFC atau pihak manajemen. Kemudian apabila barang yang dipesan pembeli tidak tersedia, maka harus melalui alur yang T. Dan proses ini biasanya lebih panjang dan besar kemungkinan pembeli yang pada saat itu memesan akan tertolak karena barang yang ia inginkan tidak ada, maka hal ini harus sebisa mungkin dihindari. Solusinya bisa dengan menggunakan sistem point of sales atau POS yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya tentang perangkat lunak dan infrastruktur teknologi informasi. Sehingga untuk proses ini yang pertama akan melibatkan semua pihak. Yang pertama itu karyawan. Karyawan akan melaporkan kepada pihak bagian pembelian bahwa suatu barang atau bahan baku yang tidak tersedia atau habis. Kemudian pembelian akan melaporkan kepada pihak keuangan
agar pihak keuangan memproses dan membuat laporan order barang, sehingga pihak pembelian sehingga pihak pembelian bisa memesan barang tersebut langsung ke bagian pihak supplier. Kemudian pihak supplier akan mempersiapkan dan memproses barang tersebut, kemudian barang tersebut akan langsung dikirimkan kepada bagian pembelian. Setelah barang tersebut diterima oleh bagian pembelian, maka bagian pembelian harus melaporkannya langsung pada saat itu juga kepada bagian keuangan, sehingga bagian keuangan akan membuat laporan penerimaan barang dan melakukan proses pembayaran kepada pihak supplier atas barang tersebut. Sehingga melalui alur ini persediaan barang akan kembali terpenuhi dan karyawan dapat melakukan proses pemenuhan customer atau pembeli lagi yang berada di gerai KFC dengan normal kembali. Selanjutnya, setelah membahas flowchart ini, saya akan membahas komponen yang keempat, yaitu tentang perangkat lunak yang digunakan oleh KFC. Untuk perangkat lunak sendiri, PT Fast Food Indonesia menggunakan yang pertama adalah Windows, dan yang kedua ada Microsoft Office. PT KFC Indonesia yang berada di bagian gudang, segala kegiatan keluar masuk barang masih menggunakan sistem yang manual atau semi komputerisasi, yaitu dengan pencatatan dan rekapitulasi menggunakan tulis tangan lalu diinputkan ke dalam Microsoft Excel. Dan yang ketiga, aplikasi kasir yaitu menggunakan point of sales atau POS sendiri yang menyediakan sejumlah besar kemampuan seperti penagihan dan pemrosesan pesanan, pemantauan dan pelaporan penjualan, pelacakan inventaris, pengembalian, analisis dan konektivitas seluler, manajemen data pelanggan, manajemen karyawan, dan program loyalitas. Dan yang keempat, PT Fast Food Indonesia menggunakan Oracle. Dan yang kelima, software dari QSR Automation yang membantu mengurangi pencatatan kesalahan pesanan. Yang membantu mengurangi pencatatan kesalahan pesanan, meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam waktu pesanan. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu tentang infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur dari sistem informasi yang digunakan KFC Indonesia yang pertama ada Operating Support System atau OSS. Sistem pendukung operasi ini digunakan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dengan mudah dan tepat oleh para manajer. Peran dari sistem pendukung operasi ini pada perusahaan bisnis adalah untuk mengefisiensikan dalam memproses transaksi bisnis, mengendalikan proses industrial, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan, serta memperbarui database perusahaan. Macam-macam operating system yang digunakan KFC, yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS. Dalam melakukan transaksi, KFC menggunakan jaringan komputer yang terintegrasi dengan customer yang menyediakan informasi pesanan. TPS yang digunakan adalah Point of Sales atau POS. Yang kedua ada Enterprise Collaboration System atau ECS. KFC menggunakan intranet, extranet, dan internet untuk membangun jaringan komunikasi global, baik dengan customer, pihak internal, supplier, dan pihak lainnya yang terkait dalam sistem untuk memudahkan berkomunikasi, sehingga dapat berkoordinasi dan bertukar informasi dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien. Yang ketiga, KFC menggunakan proses control system. KFC telah mengembangkan in-house system bernama KFC Management System. Sistem ini menyediakan aplikasi mendukung store manager untuk melakukan business forecasting, inventory management, dan human resources management,
Sistem ini tersambung secara otomatis dengan kantor pusat atau headquarter, sehingga para manajemen dapat memonitor performa dan melakukan kontrol serta koordinasi ke tiap outletnya. Kemudian untuk Managing Support System atau MSS, sistem pendukung manajemen diperlukan agar menyediakan informasi dan informasi yang mendukung dalam pengambilan keputusan secara efektif oleh manajer. Macam-macam managing support system yang digunakan oleh KFC. Yang pertama, Management Information System atau MIS. Sistem informasi ini menyediakan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan kepada para manajer dan profesional bisnis, contohnya kepada manajer penjualan yang dapat menggunakan informasi ini melalui jaringan komputer dan mengakses tampilannya tentang keadaan hasil penjualan produk mereka dan dapat mengakses intranet perusahaan mengenai laporan analisis penjualan harian dan sekaligus mengevaluasi hasil penjualan yang dibuat oleh masing-masing staf penjualan. Dan yang kedua ada Decision Support System atau DSS. KFC menggunakan DSS untuk memonitor performa sistem secara langsung dan interaktif bagi setiap store manager. DSS ini juga dilengkapi dengan manajemen tool analysis dalam menganalisa bisnis forecasting dan manajemen persediaan. Dan yang ketiga ada Information Reporting System atau IRS. Akses data IRS berisi informasi tentang operasi internal yang telah diproses sebelumnya oleh TPS. Informasi produk memberikan gambaran dan laporan yang dapat dilengkapi berdasarkan permintaan, periode maupun ketika terjadi situasi tak terduga. Dan yang keempat ada Executive Information System. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk menyediakan akses mudah dan cepat untuk informasi yang selektif, faktor-faktor eksklusif dalam menjalankan tujuan strategis bagi manajemen. Dan yang terakhir, kemudian saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal yang merupakan komponen sistem informasi yang terakhir pada slide ini. Untuk pengendalian internal yang dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia, yang pertama, untuk peninjauan kembali oleh manajemen puncak, pihak manajemen tingkat atas PT Fast Food Indonesia selalu melakukan peninjauan kembali terhadap kinerja aktual dan membandingkannya dengan anggaran, perkiraan kinerja sebelumnya, dan kompetitor. Kemudian untuk aktivitas manajemen perusahaan menjalankan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan kinerja atau laporan produksi. Dan kemudian untuk proses informasi, perusahaan melakukan beberapa fungsi pengendalian untuk memeriksa keakuratan, kelengkapan, dan keabsahan setiap transaksi yang terjadi. Proses informasi tersebut tertuang pada dokumen SOP, prosedur proses, prosedur tetap, dan standar form transaksi. Untuk pengendalian aset, PT Fast Food Indonesia melakukan pembatasan untuk mengakses aset secara periodik. Perusahaan juga melakukan perhitungan aset dan membandingkannya dengan hasil pencatatan. Untuk pemisahan tugas dan tanggung jawab logistik, peraturan dan kebijakan perusahaan mengatur adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab, sehingga ini mempermudah adanya transaksi antara supplier dengan kepala gudang. Hal tersebut merupakan bagian terakhir dari pembahasan kali ini, sehingga presentasi kali ini akan saya akhiri. Terima kasih dan atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penjelasan pada presentasi kali ini. Terima kasih.